Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya abai wa ummahati kaifa halukum? Alhamdulillah. Sabahul khair. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kita kepada segala kebaikan, menjauhkan kita dari segala keburukan, menyembuhkan yang sakit di antara kita, guru-guru kita, teman-teman kita. Ala hadhihin niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iya. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang izin banyak ya? Oh, ya. Banyak sekali. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Min aina anti? Bapak Ibu mau latihan tasrif, latihan kata atau susunan? Ada yang bisa baca ini nggak Bapak Ibu? Iya. Iya, satu-satu. Ya, ibu dibaca aja. Ini pakai alif lam saja biar itu. Ini pakai alif lam, ganti alif lam saja. Ya. Ibu dibaca. Hah? Itu kata tadi ya, Ada yang mau nyoba, Ibu? Ya, Ibu, silakan. Coba ya. Iya, tasydid. Darrosa, ya. Al-mudarrisu, ad-darisina, ad-darsa, fil madrasah. Betul. Betul Ibu. Ya, silakan. Darrosa, mudarris, al-mudarrisu, ad-darsina, ad-darsa, fil madrasah. Betul. Gantilah kalimat yang lain. Ganti lagi. Darasa al
Al-mudarrisu. Ada unsur fi'ilnya nggak Bapak Ibu? Darosa. Fi'il. Fi'il dengan pola fa'ala yufa'ilu. Allama yu'allimu. Ma makna hadza? Mengajar. Darosa. Yang mengajar kita panggil mudarris. Mudarris. Allama yu'allimu juga, yang mengajar kita panggil muallim. Nah, muallim ya pengajar. Ad-darisin. Ad-darisina. Dari sini orang-orang yang belajar. Kemarin kita sudah mengenal ismul fa'il ya Bapak Ibu ya. Kita masih bermain kata. Kalau orang-orang tidur, nama yang tidur, iya, yang tidur kita naim, bukan naum. Kalau naum adalah isem yang fi'il yang diisemkan. Naim, kenapa Bu? Oh, naim. Ya, naim. Puasa, soma. Yang puasa kita panggil soim. Soimun. Nasoro. Kalau puasa, kalau saumun bentuk pekerjaannya yang kita jadikan isem. Kalau soim orangnya yang puasa. Kalau menolong, nasoro. Kalau yang menolong kita panggil nasir. Nasir, polanya fa'il. Nasir. Menulis kataba. Yang menulis katib. Nah, polanya seperti itu semua. Nah, katibun. Nah, katibun. Ismul fa'il namanya. Bentuk kata. Bukan dalam susunan fa'il, bukan, tapi ismul fa'il. Jalasa, duduk. Yang duduk kita panggil jalis. Jalisun. Syaribah, minum. Yang minum kita panggil syaribun. Nah, polanya begitu. Nah, seperti ini darosa, belajar. Yang belajar kita panggil darisun. Jamaknya dari suna. Nah, dari suna. Nah, nanti insya Allah kita akan mengenal jamak mudzakkar salim, kapan menjadi dari sin, kapan menjadi dari sun. Sama seperti kita menyebutkan muslimun atau muslimin. Dua-duanya benar. Tergantung pada sama-sama. Muslimun juga jamak, muslimin juga jamak, hanya sama posisinya kapan menjadi kasroh, kapan menjadi doma. Nah, ya. Biasanya kan kalau kita mengenal isem biasa nih, kalau pada posisi objek dia domah, ya Bapak Ibu ya, ingat ya. Kalau enggak, iya domah. Subjek, maaf. Kalau enggak kenapa-kenapa dia berharokat domah. Kalau harful jar kasroh. Kalau maf'ulun bihi fathah. Nah, ini isem biasa, kitabun, maktabun, tapi ada jamak tadi muslimun. Nah, muslimuna. Nah, kapan menjadi muslimin? Aslinya nggak kenapa-kenapa muslimun, nggak kenapa-kenapa. Sama seperti darisun, muslimun. Nah, kalau kepada orang-orang muslim, nah inilah yang menjadikan wawunya berubah menjadi ya. Ilal muslimina, kepada orang-orang muslim. Nah, jadi dua-duanya betul. Mau muslimun, mau muslimin sama saja. Hanya beda pada pengucapan. Sama juga kalau pada posisi objek. Saya melihat orang-orang muslim.
Nazartu al-muslimina. Al-muslimina. Nah, muslimun kalau ndak kenapa. Kalau ini nazartu kan sebagai objek. Kalau isim biasa Bapak Ibu, kalau sebagai objek tandanya apa? Fathah, objek, ya kan? Isim biasa fathah tandanya objek. Nah, tetapi yang pada jamak-jamak yang seperti ini yang kita dapatkan banyak di Al-Qur'an, rojiun, rojiin. Nah, naimun, mukminun, musyrikun, kafirun yang bunyinya semua jamak-jamak itu. Nah, kalau enggak kenapa berharokat tandanya wawu, bukan domah. Sekarang bukan domah lagi, pengecualian. Kalau tadi kan dasarnya isim biasa berharokat domah. Nah, kalau kena harfu jar pada posisi maf'ul bihi fathah. Nah, tetapi pada jamak ini muslimun nggak kenapa. Kalau ini aslinya adalah kasroh kan aslinya ya Bapak Ibu ya. Kalau ini aslinya domah. Kalau ini aslinya fathah. Nazartu al-muslimin. Ya, gampang ya Bapak Ibu ya? Masih gampang. Lihatnya gampang. Ya. Berlaku hanya jamak aja. Iya, hanya jamak. Jamak yang bunyinya un. Nah, atau in itu. Kafirun, jahilun, musyrikun. Ini namanya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Nah, dari sin jamaknya apa, Bu? Dari sun. Dari sun satu orang belajar. Nah, dari sun berarti jamaknya ada risun. Orang-orang yang belajar. Lah kenapa di sini dari sin bukan dari sun? Bukan perempuan. Tadi kenapa nih? Sorry. Pada posisi objek. Darosal mudarrisuna ad-daris. Guru mengajari, pengajar mengajari para pelajar. Nah, pelajar. Daris itu bisa berarti pelajar. Ad-dars, yang ini apa nih? Ad-darsa. Pelajaran. Fil madrasati. Dari sin, mana dari sin? Orang yang belajar. Ya. Ini namanya ismul fa'il. Kita kenalkan ya Bapak Ibu ya, ismul fa'il namanya. Ismul fa'il itu apa? Kata, bentuk kata Bapak Ibu. Tadi polanya kalau yang menolong itu nasoro. Polanya dinaikkan langsung diturunkan Bapak Ibu. Yang menolong kita panggil nasirun. Nah, polanya gini, tinggal nambahin apa ini? Alif. Kalau madzhab Arabiyah minum. Syariba. Yang minum kita panggil syaribun. Nah. Iya, huruf pertama yang ditambah. Kalau jalasa yang duduk jalisun. Zahaba. Zahibun. Koma. Qaimun. Nah, qaimun. Iya, qaimun. Karena qaimun. Fataha. Fatihun. Fatihun. Doroba. Doribun. Kharaja. Kharijun. Kenapa, Bu? Oh, lima kata. Beda lagi nanti. Enggak, beda lagi. Ada nanti bunyinya seperti ini, tambahin mem. Kalau yang fi'il yang kata kerjanya, ini kan kata kerja berapa isi, Bu? 3. Kalau kata kerjanya 4 atau lebih, nanti ditambahin huruf mem. Seperti ini. Iya, ditambahin. Iya, fi'il yang 4 huruf. Dihapus ya, Bapak Ibu ya? Oh ya, silakan. Iya,
Kalau bingung, aus saja ya. Iya. Kenapa? Judulnya belum. Ismul fa'il. Iya, nggak apa. Ismul fa'il boleh. Nyatetnya aja bingung apalagi belajar. Iya, ismul fa'il. Boleh dikasih. Iya, boleh dikasih judul ismul fa'il boleh, Bapak Ibu. Karena ismul fa'il tidak ada pembahasannya. Di LBQ tidak ada pembahasannya, tapi kita harus kenalkan, Bapak Ibu. Maksudnya di sekarang ini belum ada. Belum. Karena yang kita ambil judul adalah yang kaidah nahwunya. Nah, kenapa? Iya, tambahnya memang. Ismul fa'il itu kan dibahasnya bukan di nahwu, tapi di sorof. Karena ismul fa'il itu kita bermain kata. Nah, mengolah kata. Ismul fa'il. Kalau kita sebut itu namanya sighoh. Sighoh itu bentuk kata. Bentuk kata yang Bapak Ibu sudah kenal pasti fi'il madhi dan fi'il amar. Fi'il madhi. Kenapa? Iya, sighoh itu sighoh. Iya, masdar itu salah satu bentuk kata, Pak Haji. Masdar itu adalah salah satu bentuk dari sighoh itu. Masdar itu disebutkannya itu setelah fi'il madhi. Nah, masdar itu gampangannya ya, Bapak Ibu, masdar tadi fi'il yang dirubah jadi ism, menolong menjadi pertolongan. Nah, itu masdar. Bukan penolong. Kalau penolong tadi ismul fa'il. Iya, pertolongan. Melihat. Penglihatan. Nah, penglihatan inilah disebut masdar. Iya. Mencuri. Pencurian. Nah, inilah masdar. Nah, menjadi ism yang abstrak. Ism abstrak itu apa Bapak Ibu? Iya, yang enggak ada ism tapi ya enggak. Kalau buku kan ya buku. Nah, tapi kalau ini pertolongan ism tapi memang sama-sama ism tapi abstrak, enggak ada bentuknya. Bagaimana kita melihat pencurian? Enggak ada wujud daripada ism itu. Ba'dah ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Ya. Baik. Ya ummi. Ahmad membaca. Qara'a. Nah, qara'a Ahmad. Qara'a Ahmad. Ahmad baca apa? Iya, betul. Madza qara'a Ahmad. Nah, sahih. Madza susunan dasarnya madza qara'a Ahmad. Ahmad membaca Al-Qur'an. Nah, sahih. Kapan Ahmad membaca Al-Qur'an? Kapan? Sahih. Ahmad membaca Al-Qur'an setiap malam. Lailin. Nah, sahih, kula lailin. Yang penting sudah bisa mengungkapkan ini sudah luar biasa. Di mana Ahmad membaca Al-Qur'an? Ahmad membaca Al-Qur'an di kamarnya. Adanya. Ahmadu Al-Qur'ana fi ghurfatihi atau fi hujratihi, boleh. Fi ghurfatihi. Kenapa ada hi-nya? Nah, tadinya di kamarnya. Apakah Ahmad membaca Al-Qur'an setiap malam di kamarnya bersama adiknya? Bersama bapaknya aja, bapaknya.
Nah, nah, nah. Fi ghurfatihi kulla lailin. Nah, ma'a abihi. Nah, ma'a abihi. Taib syukran ya Umi. Taib badah ya Umi kaifa haluk. Itu kalau Ahmad. Nah, Madi ya Ibu ya. Madi. Sekarang kita ngomongin Fatimah. Berarti domirnya? Iya. Nah, qaraat Fatimatu. Nah, Fatimah baca apa? Ya Umi. Ada orang. Nah, sahih. Madza qara'at. Di mana Fatimah membaca hadis? Sahih. Al-hadis. Nah, sahih. Nggak apa, Bapak Ibu kalau bingung harokatnya nggak usah dimatiin aja deh. Biarin. Ya, disukun aja dah ya Bapak. Yang penting sudah bisa mengungkapkan itu sudah luar biasa. Ya sudah. Kapan Fatimah membaca hadis? Hah? Mata. Hah? Qiraat Fatimah al-hadis. Nah, apakah Fatimah membaca hadis di dalam masjid bersama Ustadz setiap sore? Fil masjid ma'al ustadzi setiap sore kulla masain. Nah, kulla masain. Nah, syukran alhamdulillah. Badah yaumi itu fi'il madi. Nah, fi'il mudhari'-nya Ahmad membaca. Nah, badah yaumi. Nah, Ahmad yaqra'u atau yaqra'u Ahmad. Ahmad sedang atau Ahmad akan membaca apa? Madza? Yaqra'u. Nah, madza yaqra'u Ahmad? Di mana Ahmad sedang membaca Al-Qur'an? Ya mudhari'. Ahmad Al-Qur'an. Kapan Ahmad akan membaca Al-Qur'an? Yaqra'u Al-Qur'an. Nah, apakah Ahmad akan membaca Al-Qur'an? Al-Qur'an di rumahnya setiap hari. Fi baiti kulla yaumin bersama ibunya. Ummihi. Mudhari' Ibu ya? Mudhari'. Nah, kita belum pernah membahas pertanyaan umum ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan umum itu apa yang kamu kerjakan bagaimana? Madza fil arabiyah. Ini dihapus ya? Hampir kelewatan pertanyaan pada fi'il. Kalau tadi kan kita tanya, kalau kamu baca apa? Madza qara'ta. Itu madinya. Kalau mudhari'nya madza taqra'. Taqra'. Nah, taqra'. Nah, madza taqra'. Nah, kalau bentuk madi itu hanya disiplin waktunya saja ya Bapak Ibu ya. Artinya sama, madza qara'ta atau madza taq. Nah, sekarang pertanyaan umum, madza fil arabiyah mengerjakan sesuatu. Mengerjakan sesuatu boleh kita pakai fa'ala yaf. Mudhari'nya apa Bapak Ibu? Yaf'alu. Yaf'ilu memang ada, tapi itu nggak ada artinya. Itu hanya sebagai wazn atau sebagai patokan untuk memudahkan
menghafal. Memang di buku itu ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, ada sampai 6 pola itu. Tapi itu sebenarnya nggak ada artinya, Bapak Ibu. Nah, itu hanya untuk memudahkan menghafal ke bawahnya, hanya sebagai namanya wazan, sebagai patokan atau sebagai timbangan. Nah, yang aslinya adalah fa'ala yaf'alu atau amila amila ya'malu. Sekarang kita bagaimana bertanya, kamu ngerjakan apa? Kamu. Nah, kalau pada bentuk madinya, mau yang ini atau ini, Bapak Ibu? Yang atas saja ya. Madza fa'alta madinya. Madza fa'alta. Jawabnya bagaimana? Nah, maka cara jawabnya nggak usah diulang, nggak langsung. Ini kan pertanyaan umum ya Bapak Ibu ya. Madza fa'alta, langsung dijawab qara'tu. Nah, ya. Qara'tu Al-Qur'an. Nah, kalau pertanyaannya ini kan umum ya Bapak Ibu ya. Apa yang qara'tu? Nah, pertanyaan kamu jawabnya saya. Tetapi nggak usah diulang fa'altu lagi. Langsung qara'tu Al-Qur'an. Iya. Atau saya lagi masak ikan. Masak dulu sudah belum? Sudah. Dulu sudah, Tobakhtu misalkan. Saya masak ikan. Tobakhoyat bahu. Tobakhtu as-samaka. Nah, cara jawabnya langsung. Nggak usah diulang itu. Madza fa'alta. Langsung apa yang kamu kerjakan? Langsung saya duduk. Nah, saya duduk misalkan. Jalastu alal jalastu misalkan. Nah, alal kursi boleh. Caranya nggak usah diulang lagi. Madza fa'alta, fa'altu, jalastu. Nah, malah nggak tepat. Tapi langsung fokus kepada fi'ilnya. Mungkin sama seperti di bahasa kita, apa yang kamu kerjakan? Saya mengerjakan, saya duduk. Tetapi langsung apa yang kamu kerjakan? Saya duduk. Atau saya mengerjakan duduk. Enak nggak? Apa yang kamu kerjakan? Saya mengerjakan nulis. Enggak, tapi saya menulis. Nah, caranya gitu. Sama mudhari'nya juga gitu. Kalau Bapak Ibu nanya, mudhari'nya berarti apa yang kamu madza taf'al. Ini kalau ngobrol sama anta. Madza taf'alu. Nah, mudhari'nya apa yang sedang kamu lakukan? Aqra'a atau aqra'u? Aqra'ul hadis. Saya apa yang sedang atau apa yang akan. Bapak Ibu, mudhari' itu bisa berarti sedang atau akan, melihat susunannya secara utuh. Madza taf'al aqra'ul. Kalau saya memasak apa ini? Ibu sukanya masak apa, Ibu? Nasi. Madza fil arba'a nasi? Ruz. Nah, adbakhur ruz. Tobakhoya tobakhu. Adbakhur ruzza. Limadza bil fathah ya ummi? Maf'ulun bihi. Adbakhur ruzza. Tab. Madza taf'alu? Ana ajlisu. Nah, kalau pertanyaan pasti sama seperti di bahasa kita.
Kalau pertanyaan sedang berarti jawabnya sedang. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya telah membaca. Cocok nggak? Sesuai. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya duduk. Saya sedang duduk. Apa yang akan kamu lakukan? Saya telah makan. Nggak pantas. Nah, pertanyaan telah ya dijawab telah, kecuali kalau memang belum. Nah, madza fa'alta. Nah, nanti ada pelajaran cara menjawab belum. Ya, Bapak Ibu ya. Sudah pernah mendengar kosakata belum? Belum. Ya, belum. Nah, belum. Nah, bagaimana kalau tidak? Oh ya, kita belum bahas tidak ya. Nah, tidak. Pada fi'il madhi, misalkan fi'il madhi, pada fi'il madhi kan hal ya waktu ini di itu ya, Di sampingnya. iya. Oh, di sampingnya ya, di sampingnya hal. Nah, kalau pertanyaan na'am atau la pasti berhubungan dengan hal. Kalau pertanyaan iya atau tidak pasti berhubungan dengan hal ya. Hal qara'ta Al-Quran? Kalau iya jawabnya na'am. Nah, na'am qara'tu Al-Quran. Nah, gampang. Sama juga. Hal taqra'ul Quran? Na'am. Aqra'ul Quran. Kalau tidak, boleh kita pakai la atau ma. Ini. Hal Ma dan la dikapan saja sama aja. Kenapa, Bu? Penggunaannya sama aja, ma-nya atau Iya. Ma sama saja. Hal qara'ta Al-Quran? Hal qara'ta Al-Qur'ana? Jawabnya? Kalau iya berarti apa, Bapak Ibu? Naam. Naam. Nah, naam. Kalau enggak boleh pakai la, boleh, tapi sangat jarang dipakai. Di Al-Qur'an hanya di satu. Kalau tidak, menyatakan tidak pada fi'il madhi itu seringnya pakai ma. Nah, iya. Kalau fi'il madhi. Khusus untuk fi'il madhi, koma qara'tu. Kalau fi'il mudhari' bagaimana? Nah, fi'il mudhari' hal taqra'ul Qur'an? Apakah kamu membaca Al-Qur'an? Atau apakah kamu sedang membaca Al-Qur'an? Nah, ini boleh banyak juga. Pakai ma juga boleh, pakai la juga boleh. Hal taqra'ul Qur'an? Kalau iya jawabnya na'am. Na'am. Boleh jawab, kalau enggak boleh pakai la atau boleh pakai ma. Ma juga boleh juga. Ma, jadi kadang-kadang kita harus teliti nih. Ma ini artinya tidak. Juga berarti apa? Atau bisa berarti sesuatu. Nah, tinggal kita memahami saja jumlah secara utuh. Nah, ma bisa berarti apa, yang sudah kita kenal adalah ma artinya apa. Kemudian ma juga bisa berarti tidak. Kalau pertanyaan pakai ma gitu, apa? Iya. Kalau jawaban ma berarti tidak. Nah. Apa? Ya, ma. Ya. Nah, kemudian tadi kenapa? Harus utuh. Iya, kalau kita pakai, kecuali kalau pakai la. Maksudnya gimana? Oh iya, harus ma qara'tu. Iya. Ma aqra. Nah, boleh. Kalau kita pakai ma supaya jelas, utuh saja ma aqra.
Ma akro saya tidak baca. Kalau Kalau madong bingung ya. Tidak apa kamu itu? eh, Baca enggak? kalau kita Maikro. tapi kalau fi'il madhi boleh nggak pakai la? La qara'tu. La qara'tu. Boleh. Boleh. Kan tadi kata madong. Ada di Al-Qur'an cuman satu letak gitu. Tapi umumnya dia Umumnya madi. Iya, madi ma pakai ma. Saya ndak duduk. Berarti ma jalas tu. Ma jalas saya nggak minum. Nah, bahkan ma juga bisa disambung dengan isem juga bisa. Seperti kita melihat ayat wama Muhammadun. Wama illa wama Muhammad. Bapak Ibu ada yang hafal ayatnya wama Muhammadun? Coba dicek. Surah apa? Muhammad itu wama Muhammadun illa Rasulullah. Nah, ma bahkan bisa nyambung dengan isem. Ma yang berarti tidak. Ma alkitab, mal kitab. Berarti ma berarti apa ini? Tidak buku. Apa? Kalau ma'a lain lagi ma'a. Bukan ma. Iya. Harus teliti lagi, harus teliti. Lain itu ma'a itu ma'a. Itu ini ma saja. Ketemu Pak. Wama itu artinya apa saja? Dan tidak. Dan tidak ya? Artinya Muhammad itu tidak Kaum ya? tidak bapak seseorang di antara kalian. Tetapi Muhammad itu adalah utusan. Nah, jadi membahasakan wama Muhammadun. Coba Wama Muhammadun. Surat apa itu ya, Ustaz? iya, silakan dicari Bu. Bukan. Iya betul. Wama Muhammadun illa Rasulun. Ya. Wama Muhammadun illa Rasul. Betul ya? Nah, betul. Wama Muhammadun illa Rasul. Muhammad itu bukan siapa-siapa, bukan bapak maksudnya, bukan bapak di antara kalian, tidak siapa-siapa, tidak. Nah, tapi dia hanyalah utusan, artinya Nabi Muhammad pun bisa meninggal. Nah, artinya ma di sini, ma yang ada di sini bukan ma apa Muhammad enggak, tapi ma artinya tidak. Nah, kecuali apa? Iya, kecuali. Nah, maka untuk memahami ma yang sudah kita kenal adalah ma untuk bertanya. Ma hadza. Iya. Kalau jawabannya agama berarti tidak. Iya. Jadi melihat secara utuh, melihat susunannya secara utuh ya. Muhammad hanyalah seorang rasul. Maza itu biasanya sama saja, sama apa, tapi pada pertanyaan untuk objek maza takro. Nah, pertanyaan untuk fi'il maza takro. Iya, sama-sama buat benda juga. Maksudnya pertanyaan yang nyambung dengan fi'il tadi. Maza takro.
Nah, pakainya madza. Sama-sama artinya untuk jawabannya untuk benda juga sama. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita buka buku dari LBIQ ya. Nah, nanti kita sudah mempraktekkan sebenarnya namanya khobarun muqaddam. Nah, Orang nanya nggak tahu itu apa. nah, ayu safhah. Nah, masih kelanjutan kemarin Bapak Ibu, dalilu Madinati Jakarta. Nah, kita halaman 69. Tentu masih ingat ya kemarin ya? Kemarin Ya, 69. Ada pertanyaan Bapak Ibu, ada ungkapan-ungkapan yang harus kita hafalkan. Tobaan, apa itu tobaan tuh? kemarin pasti. Pasti. Kemudian Sama Izan. idzan, jadi. Nah, jadi. Dari percakapan itu ada yang ditanyakan? Tobaan, pasti. Nah, jadi kalau pasti. Halaman 69. Yang kemarin, kita ulang yang kemarin. Di Nah, bawah itu di bawah. Oh, bukan. Tobaan apa pasti ya? ya pasti. Tobaan Jakarta. Ini pada susunan jumlah fi'liyah Bapak Ibu ya. Ini nggak perlu diulangin kan ya ini ya. Kan sudah kan pelajaran yang lama kan ini kan. Pada susunan yang ada fi'ilnya dulu. Nah, sekarang pelajaran ke-13 kita bahas latihannya tadribat. Nah, makalahnya ada yang perlu ditanyakan? Makna kalimah, arti kalimat atau susunan. Makna mabani bilang sih? Mabanil wizarat atau mabanil wazarat. Halaman 69. Paling bawah itu. Nah, gedung-gedung. Mabani, makna mabani? Gedung-gedung. Mina, mana mina? Kota. Mina. Minaun. Kalau ibu kota Asimatu. Mina, halaman 69 Ibu. Oh iya. Ini pelabuhan Samina. Iya, pelabuhan. Kalau ibu kota? Ibu kota itu. Lupa ya. Asimatu. Pelabuhan. Kharitoh. Kharitatun. Kharitatun. Peta. Nah, sohi peta. Peta. Riasah. Yang paling bawah riasah. Kepresidenan. Nah, wazarat kementerian. Kosrun istana. Nah, memang mau nggak mau harus kita tunjang dengan kosakata, Bapak Ibu. Cara kita membaca buku itu harus pertama, yang paling utama ya kita tunjang dengan kosakata. Segini nih. Nah. Kita 10 kata setiap hari hafalin satu. Oh iya gitu ya. Iya. Nambah aja. Iya. Ya. Maka stepnya itu kalau kita itu kita Jakarta tuh banyak apa ya? maka Nyambung dari ini. Kalau kita lihat di belakang itu kan ada kosakatanya. 120. Itu kan kosakata ya 120. Untuk membacanya itu gimana, Tan? Ini kan bahasa Indonesia. Iya, harus iya. Jakarta. Nah, ini karena kosakata ini tambahan ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan tulisan tangan ini kelihatan. Ini komputer. Jadi
Yang ngetik ini mungkin agak ribet, memang lebih ribet ngetik. Nah, ngetik harokat itu lebih ribet. Nah, sedangkan yang ada di makalah, kalau kita perhatikan yang tulisan tangan itu pasti ada harokatnya, kan gampang. Iya. Yang bentuk tulisan tangan pada makalah-makalahnya itu kan pada percakapan, kenapa ada harokatnya? Karena khot tangan itu, khot tulisan tangan. Ini yang percakapan ini. Iya. Iya, ada harokat namanya. Itu syakel. Enggak, bukan halaman Pak Haji. Kita apa namanya? Kita ngelihat buku ini nih. Nah, kemudian ada ya kalau memang bentuk-bentuk yang enggak ada harokatnya biasanya itu ketikan komputer. Memang agak rumit ngasih harokat itu, memakan waktu lama. Nah, terus caranya bagaimana? Ya memang pertama kita harus tahu harokatnya apa. Misalkan ya melihat dari kamus atau dia bertanya, ini apa nih? Nah, tapi kita yakin dengan kebiasaan kita sering kita praktek, dengan mendengar juga pasti kita bisa, feeling kita pasti dapat. Iya, seperti tadi darosal mudarrisu ada risina. Nah itu feeling itu langsung iya enggak apa-apa, memang perlu dikira-kira. Apalagi tiap hari ya belajar. Iya, seperti ini contoh halaman 58 tadi, kita kembali ke 68. Nah, itu kan tidak ada harokatnya ya, Bapak Ibu ya? Iya. Coba bisa baca nggak kira-kira? Hartono, mu, mahat. Nah, sekarang kita nggak usah disiplinin harokatnya deh, sebutin katanya saja. Hartono, mudirotun, mahat ya. Nah, kenapa kita bisa? Karena terbiasa. Nah, kita baca perkataannya saja, nggak usah susunannya utuh, harokatnya tuh. Nomor 2. Hati ini funduk. Nah, funduk kan lah, kok tahu dari mana funduk, dari mana? Udah kebiasaan. Nah, kenapa nggak findik? Kan nggak enak kalau findik, karena sebenarnya bahasa adalah pembiasaan. Nah, pembiasaan. Iya. Coba tanpa kita memperdulikan harokatnya dulu ya Bapak Ibu ya. Tanpa, yang penting Bapak Ibu baca katanya saja. Kata akar katanya. Coba nomor 5 dibaca. Jamilun. Nah, kenapa kok bacanya Jamil bukan Jumail? Enak. Atau Jimil? Karena udah kebiasaan dengar Jamil. Jadi memang butuh pembiasaan. Nah, kemudian yang nomor 6 coba silakan dibaca. Nah, ya, kabiratun. Fagur fatun. Nah, pasti Bapak Ibu sudah bisa membaca kan? Terlepas kita harokatnya, yang penting sudah tahu kabirotun. Kenapa enggak kibirutun? Iya, di lain itu kita sudah terbiasa. Nah, terbiasa praktek. Nah, tapi memang harus didahului dengan didahului dengan kata-kata yang terdekat dengan kita dulu, yang gampang, yang sering kita. Nggak usah kita ngafalkan jauh-jauh bom nuklir apa Hiroshima Nagasaki, nah nggak usah, nanti saja. Nah, kita hafalkan, iya, yang terdekat dengan kita. Ya. Atau yang sering kita praktekkan di Al-Quran, kita di bacaan sholat kita bilang sami Allahu
Nah, sami Allahu liman hamidahu. Nah, hu hamidah ini wajahnya apa ini? Ism atau fi'il? Bapak Ibu, hamidah. Hamidah. Ism. Ism atau fi'il? Fi'il. Nah, fi'il. Hamidah yah madu. Hamidah, ma makna hadza? Memuji. Hamidah yahmadu. Kalau pujiannya apa? Memuji menjadi pujian. Hamdun. Hamdun. Ya, hamdi boleh. Hamdan boleh. Hamdin boleh. Hamdun boleh. Suka kita praktekkan alhamdu. Nah, karena fi'ilnya sudah jadi ism, berarti boleh dialif lamkan, boleh tanwin. Hamdun menjadi alhamdu. Alhamdu. Dari kata hamida. Yah madu. Polanya seperti syariba yasrobu. Sami'a hamida. Nah, ya memang ya harus seimbang pendengaran melalui mendengar, membaca, kemudian menulis juga menjadi unsur yang penting, Bapak Ibu. Ya, hamidah yah madu, memuji. Suka kita praktekkan ini khotib nih, yahmadu. Kalau Ahmad, kalau hum yahmaduna. Kalau yahmaduna ana ahmadu, nahnu nahmadu. Kan kita khotib suka iya. Bisa setelah ini kita latihan ahmadu. Nah, sering kita dengarkan khotib mengatakan, sering kita ahmaduhu. Nah, ahmaduhu. Hu kembali ke siapa? Allah. Saya memujinya. Ahmaduhu atau nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan saya meminta pertolongannya ke Allah, dan saya meminta ampunannya Allah. Nah, ini memang harus diteliti. Nanti bahkan kita ketemu tadi. Yang mana dihapus Bapak Ibu? Semuanya hapus ya? Yang ini? Yang ini aja dihapus ya? Nah, ini cara bertanya. Ya. Nah, baru kalau kalau Bapak Ibu sudah menguasai tadi kosakata, sudah tahu wajahnya, misalkan madrasatun. Kalau sekolah pasti madrasatun. Nah, nggak mungkin midrisitin. Nggak mungkin. Pasti. Iya. Oh iya. Nah, nggak usah. Fil apa? Ini fil apa? Iya, fil madi mudhari. Oh, tadi yang maduna. Hum ya, hum yahmaduna. Nah, sudah kursi sudah tahu kan ya Bapak Ibu? Kursiun pasti sudah itu. Nah, setelah dari step tahapan mengetahui ism bentuk katanya itu, nah harokatnya baik itu dari ism atau fi'ilnya sudah tahu. Syariba atau syaroba? Nah, sama saja syariba harus nggak boleh syaroba. Sami'a atau sama'ah? Sami'ah. Nasoro atau nasiro? Nasoro. Nah, sama juga seperti itu. Harus paten tadi, paten. Nah, baru menuju ke setelah mengetahui banyak kosakata, baru mengolah kata dan susunan. Seperti kalau kita bilang Nah, ini udah biasa Mahiru. Ini udah biasa.
Ahmadu Mahir. Apa bedanya, Bapak Ibu? Itu tanwin. Coba atas Ya, mahirun. Ada yang bisa menerjemahkan? Ahmadu Mahirun. Ahmad pintar. Pintar. Ah. Ahmad sangat pandai. Pinter. Ya. Nah, kalau tahap selanjutnya setelah kita mengetahui kosakata, kita memahami jumlahnya secara utuh. Kalau ini adalah Ahmadu, yang suka kita praktekkan apa ini, Bapak Ibu? Mahirun. Nah, susunan apa ini? Isim. Ya, mubtada, khobar. Mubtadanya mana? Ahmad. Kalau kita terjemahkan, Ahmad itu pandai atau Ahmad adalah pandai. Ahmad itu pandai. Nah, kalau kita terjemahkan yang kedua, kira-kira apa nih? Nah, kira-kira Ahmad pandai. kalau Ahmad pada ini, kalau ini Mahiron. Oh, Ahmad tidak pandai. Mana itu ada? Nah, kalau Ahmadu berarti wajahnya kira-kira apa ini wajahnya ini? Wajahnya ism atau fi'il? Fi'il. 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 Fi'il berarti kira-kira kalau fi'il apa Bapak Ibu? Enggak, kalau ini fi'il apa ini? Mudhari, domirnya ana. Nah, sahih. Berarti saya memuji. Ini bukan Ahmad itu berarti bukan ism tapi fi'il. Kenapa Ibu? Karena dari Hamidah, dari yang maju. Saya memuji orang pandai. Saya memuji orang. Nah, saya. Kalau Ahmad di sini adalah mubtada. Mubtada ism Ahmad Marzuki misalkan itu. Ahmad. Kalau Ahmad di sini Hamidah ya madu fi'il mudhari domirnya ana. Nah, Hamidah Yahmadu domirnya apa Bapak Ibu? Huwa. Kalau Fatimah tahmadu, anta tahmadu, anti tahmadin, ana ahmadu. Saya Nah, maka Untuk membedakan Ahmad nama seseorang dengan Ahmad memuji. sama saja. Membedakan gimana? Ya, melihat susunannya secara utuh. Itu namanya nama Ahmad yang atas kan nama Iya. seseorang. Namanya Ahmad ini kan dia maju. Ini kan Bisa dia enggak bisa juga bahwa si Ahmad artinya itu kan. iya. Sama Memang Iya. memuji. Jadi kalau Mahirana itu kali itu. Mahirun dari Nah, betul Pak Haji. Dari nah, maka melihat susunannya secara utuh tadi. Mahiron. Nah, 5 dabil. Kenapa Mahiron? Nah, objek maf'ulun bihi. Kenapa pakai domah? Mubtada. Khobar yang tidak kenapa? Nah, makanya melihat susunannya secara utuh. Kenapa Bu? Mahiron. Enggak, Mahiron mana Mahiron? Maf'ulun bihi. Saya memuji yang pandai. Terus saya memuji orang pandai. Nah, itu tahap selanjutnya. Baru memahami perubahan kata dari sorof dan memahami susunannya juga. Nah, insya Allah gampang ya, Bapak Ibu ya. Ya. Terakhir masuk kelas tanggal berapa, Bapak Ibu? Tanggal 11 kita udah ujian. 11 Desember. Desember. Udah kasih tahu fisik. Berarti jumlah pertemuannya 36 ya? Kisi-kisinya apa? Tiga berapa kali lagi ya? Karena masa berjalan-jalan 25.
Jalan-jalannya Pak. Ikut ke Bromo. Enggak Ibu. Ya. Susah Iya. dari capek. Bapak Ibu ada yang ikut? Enggak, Pak. Kalau bisa nggak sih Pak? Iya. Mau Ustaz aja ntar ada jalan. Iya. Bogor. Di Palmerah. Iya. Ke Senayan aja kan. Iya, ke GBK. Ya. Ujiannya kan masih lama Ibu ya? Bentar lagi 11. Ini pertemuan keberapa? 25. Ini yang ke-25 Ustaz sesinya, Pak. Oh, 25. Berarti kalau enggak salah itu 36. Iya, masih lama ya, Ibu, masih lama. Ini masih setengah buku lagi. Nih. Bahasanya kalau di sini sampai habis atau? Iya. Ya ada yang sampai habis. Makanya kalau menurut saya pribadi lebih baik ada yang didapatkan sedikit tapi kuat. Oh iya. Dibanding kita pelajarin semua tapi nggak ada yang dipegang, nggak ada yang dapat. Lebih baik ada. Kenapa, Pak? Iya, berarti belum milih semua. Iya. Lebih baik sedikit tetapi ada yang dipegang dan kuat. Nah, daripada banyak tapi ngambang. Yes. Nah, Ngambang Kayak semua. busa, kayak busa. Bisa dikali. Baik. Nah, kita lihat halaman 72. Sebenarnya sudah sering kita praktekkan ya, Bapak Ibu ya. Madza fil Arabiyah dulu kita mempraktekkan buku ada di atas meja. Al-kitabu alal maktabi. Nah, betul. Kalau di atas meja ada buku. Nah, betul. Nah, kan kemarin kita mengenal susunan-susunan yang tidak ada unsur fi'il, yaitu adanya apa? Musam, mubtada dan khobar. Mubtada dasarnya adalah di awal jumlah. Ya, ya ini yang mana dihapus? Dihapus ya? Sudah difoto? Ya. Dasarnya kemarin mubtada ism di awal jumlah. Bagaimana kita mengatakan pola yang pertama, buku itu baru. Al-kitabu ada unsur fi'ilnya nggak Bapak Ibu? Tidak ada. Adanya mubtada khabar. Al-kitabu. Nah, ini udah gampang nih. Udah paten semuanya. Kalau buku di atas meja. Al-kitabu alal maktabi. Ada unsur fi'ilnya? Tidak ada. Adanya mubtada dan khabar. Mubtadanya yang mana berarti? Alkitab. Jadi dun. Alkitab alal maktabi. Nah, ini suka kita praktekkan alkitabu alal maktabi. Susunannya pun bisa kita balik sesuai niat omongan kita. Alal maktabi. Susunannya kalau kita balik alal maktabi. Kitabun. Nah, ketika kita mengatakan seperti ini, kalau ini kan tadi ya mubtada. Ini ya khabar. Mubtada khabar. Nah, kalau kita mengatakan seperti ini, nah, dasarnya dulu kita belajar mubtada itu ism fi awal jumlah. Nah, ketika kita niat mengucapkan di atas buku ada meja. Iya. Iya, di atas meja ada buku. Berarti khobarnya menjadi di depan. Namanya khobar muqaddam. Nah, iya. Iya. Khobar muqaddam ada di buku itu, Bu.
Nah, khobarun. Nah, ini tetap menjadi apa, Bapak Ibu? Mubtada, tetap menjadi mubtada. Nah, ini pengecualian definisi sebelumnya, bahwasanya kita sudah dipaten di kepala kita mubtada itu ism di awal jumlah. Nah, tetapi pada beda niat mengucapkan, buku di atas meja, Alkitabu alal maktabi, di atas meja ada buku, alal maktabi kitabun. Seperti halaman 72, as-safhah as-saniyah was-sab'in. Ada mubtada, ada khobar, Bapak Ibu. At-tilifun fil ghurfati. Mana telepon? Telepon ada di kamar. Telepon ada di kamar. Mubtadanya mana, Bapak Ibu? At-tilifun. Halaman 72 sudah ketemu? Wajib 72. At-tilifun mubtada, fil ghurfati khobar. Nah, kalau kita dengan niat berbicara yang lain, di kamar ada telepon. Fil ghurfati telepon. Nah, fil ghurfah menjadi khobar muqaddam. Nah, mubtadanya tetap telepon. Halnya hilang ya, Ustaz ya? Iya, halnya hilang. Kalau kita mengatakan mobil ada di depan hotel. As-sayyaratu amamal funduk. Mubtadanya as-sayyara, khobarnya amamal funduk. Nah, ketika kita ngomong yang dengan maksud yang lain, di depan hotel ada sebuah mobil. Amamal funduki sayyaratun. Amamal, nah, khobarnya menjadi muqaddam, amamal funduk, dikedepankan, ini diawalkan. Kemudian mubtada'nya sayyaratun. Nah, ini khobar yang terdiri dari jar dan majrur atau dzaraf. Nah, bentuk yang kedua ya, Bapak Ibu ya. Yang sudah kita praktekkan kan ini ya, bentuk kedua ini. Diletakkan di awal kalimat, dengan demikian disebut khobar muqaddam. Nah, juga sama juga bisa khobarnya tadi diganti dengan domir mutasil yang sudah kita praktekkan, Bapak Ibu. Fil asimati fanadiku. Fil asimati. Nah, kalau kita terjemahkan bagaimana, Bapak Ibu? Di ibu kota ada hotel. Fanadiku itu jamaknya funduk. Nah, fanadiku ada hotel. Nah, dan itu memang harokatnya nggak domatain, memang domah sudah dari sananya. Mana Pak Haji? Khobar majrur. Oh, yaitu tadi khobar yang terdiri jar majrur. Maksudnya tadi kan waktu itu kan kita mengenal macam-macam khobar ya. Khobar bisa dari isem seperti ini. Alkitabu jadidun, atau anta muslimun, huwa ustadzun. Khobarnya dari isem ya, baik itu isem berbentuk benda ataupun baik itu bisa isem berbentuk sifat. Kamu itu pandai. Anta mahirun. Khobarnya kan dari isem ini, yang penting isem. Nah, juga khobar juga bisa dari jar. Itu sebenarnya kita sudah bisa mempraktekkan ya. Sudah sering mempraktekkan. Ini hanya. Nah, ya ini jar dan ini isem majrur. Kalau di bahasa Indonesia namanya jar majrur ini. Ini namanya ini. Harfu jar dan isem majrurnya ini maksudnya. Yang ini sorof, mana sorof? Majrur itu artinya apa? Oh, dorof. Dorof bukan sorof, Haji. Dorof. Zorof itu tadi. Dorof itu yang amama waro'ah. Nah, kan sama saja. Sebenarnya sama. Majrur kayaknya kasrah ya, Pak Ustaz. Iya.
Majrur itu kasrohnya. Nah, sebenarnya ada pembagian di kaidah Bapak Ibu. Harf jar itu fi, ala, enggak, fi, ila, dan lain-lain. Dorof itu adalah contohnya dorof, amama. Nah, dorof ini dorof waro'a. Tapi di satu babkan karena memiliki fungsi yang sama, menjadikan ism setelahnya majrur bil kasroh, amama, waro'a, janiba atau qobla yang suka kita dengarkan. Qobla sebelum, ba'da. Nah, ini. Nah, dorof secara bahasa, dorof itu dua, dorof makan dan dorof zaman. Artinya kata tunjuk tempat dan kata tunjuk waktu. Nah, tetapi memang di buku biasanya bahasa Arab pemula itu memang disamakan Bapak Ibu antara hafujar dengan dorof. Nah, hafujar dengan dorof. Kenapa disamakan? Karena ya mengingat bahwasanya fungsinya sama, menjadikan ism setelahnya berharokat kasroh. Sebenarnya ada di bahasa Arab ada apa namanya? Ada pemisahan, tetapi kalau di bahasa kita kan sama aja ya, kata depan. Nah, kemudian min, kalau ini min. Nah, min. Nah, itu dorof itu tadi, Pak Ji. Nah, fungsinya secara gampangannya fungsinya sama, menjadikan ism setelahnya berharokat kasroh. Nah, fil asimati fanadiku, di ibu kota ada hotel. Bisa juga kita ganti dengan dhamir mutasil fiha. Nah, fiha fanadiku. Nah, fiha fanadiku. Baik, mubtada'nya yang mana, Pak Ji? Lah, fanadiku. Tetap fanadik. Kan tadi kita judulnya khobar muqaddam. Khobarnya mana? Fiha. Nah, khobarnya fiha, cuman khobarnya ditaruh di depan. Aslinya al fanadiku fiha. Baik. Enggak usah. Khobarnya saja yang muqaddam. Mubtada'nya enggak usah disebut muakhir. Karena aslinya mubtada adalah ism fi awal jumlah. Cukup disebutkan dengan khobar muqaddam saja. Kalau sudah khobar yang ditaruh di depan. Nah, kan kita tahu khobar kan disebutkan setelah mubtada, ya kan? Nah, pasti. Nah, tapi ini dibalik, susunannya dibalik. Kita tahu bahwasanya susunan awal itu mubtada'nya adalah di depan. Nah, Jadi nggak harus mubtada depan gitu, nggak. ya sesuai kita maunya ngomong, Bu Haji. Sesuai praktek tadi, sesuai praktek pembicaraan kita. Nah, jadi kaidah itu kan kita meneliti apa namanya omongan kita. Sebenarnya yang lebih penting dari itu adalah kita sudah bisa mempraktekkan. Ya. Khobar ini hanya meneliti nih omongan kita ini hukumnya kayak gini nih. Sedangkan kita sebenarnya sudah bisa praktek. Bu Haji, mada fil arabiyah, mobil ada di depan kantor. Saya Mama, lupa. Ya, gampangannya saja. HP ada di atas meja. Ajawalu alal maktabi. Di atas meja ada HP. Alal maktabi. Nah, jauh. Itu yang lebih penting, Bapak Ibu bisa praktek. Nah, ya. Ya karena memang di silabusnya dibahas memang. Hanya sekedar tahu saja deh, gitu saja. Nggak perlu kita teliti. Iya, al-jawal. Al-jawalu alal maktabi. Meskipun kita bilang dengan niat berbeda ngomong, di atas meja ada HP. Nah,
Tetap saja yang penting kita bisa praktek gitu. Lebih enak mana Bapak Ibu? Bisa praktek kita hafal kaidah. Iya. Iya. Nah, iya. Iya, lebih utama bisa praktek dulu memang. Lebih utama bisa praktek. Nah, setelah itu memudahkan kita. Kadang-kadang memang memang ada beberapa itu di pesantren, ya mohon maaf, apa namanya, ngafalkan kitab nahwu kaidah itu sampai ngelotok, sampai tapi nggak bisa praktek. Nah, itu banyak. Padahal bahasa itu adalah apa? Iya, bahasa ungkapan. Iya. Nah, alfadzun yu'abbiru bihal qaum an agradihim. Bahasa itu adalah kata-kata yang harus diungkapkan. Kalau orang yang pendiam gimana? Walaupun salah, Ya, kan pendiam kan memang kamu juga. Ya. Ya. Maka ada memang kasusnya seperti itu. Menghafal kaidah nahwu sampai apa namanya, kalau i'rab itu kan kita sekedar pendek saja. Oh, fa'il marfu, fa'ilun marfu'un bidomah, itu lengkap lebih panjang lagi. Tapi ini kayaknya kita kenapa? Justru ini kita udah nggak waktunya ini. Yang penting kita iya. Pernah lihat di video santriwati dia baca kitab gitu ya. Ininya ustadznya. Dia baca, itu dia habis baca jelasin ini begini ini. Iya, itu di Irop itu, Pak. Itu di Irop. Amin. Tapi di Irop. Yang baik-baik. Dan memang ada disebut dengan Irop. Iya, Irop. Nah, mengirop, melihat posisi katanya, melihat pangkat pada setiap kata. Iya. Di dalam susunan, di dalam kalimat. Itu dia bisa baca, belum tentu bisa. Iya, belum tentu bisa mempraktekkan. Maka ini yang menjadi ciri utama, menjadi perbedaan utama antara pesantren-pesantren yang berbasis modern dengan tradisional. Ya, salafi tradisional maksudnya. Salafi yang tradisional. Ya, iya, yang perbedaan utama antara pesantren modern, iya, dengan yang tradisional. Kalau biasanya pesantren tradisional itu suruh praktek dulu saja. 2 tahun suruh praktek, nggak tahu kaidah mubtada itu apa, nggak tahu mukhabar itu apa. Itu yang modern. Iya, yang modern. Oh, dia terbiasa. Yang modern itu disuruh praktek aja. Enggak, iya. Kalau yang tradisional tiba-tiba langsung disuruh ngafalkan kitab kaidah itu. Tujuannya untuk baca kitab ya. Iya. Iya. Ya, tapi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Iya. Iya. Kenapa? Iya, yes, kan nanti berproses, Bu. Kan ada nanti prakteknya kan hanya 2 tahun. Pada tahun ketiga nanti sudah mulai masuk nahwu sorof. Sudah mulai ketika sebenarnya sih dari awal sudah seperti yang kita praktekkan ini. Sebenarnya kan kita nggak mendalami sorof ya Bapak Ibu ya, tetapi kita sudah terjun di dalamnya gitu. Sudah terjun. Iya. Itu yang beda antara Gontor sama Wireng gitu ya? Iya, betul. Nah, seperti itu. Sebenarnya Bapak Ibu kan belum di dalamnya definisi sorof itu apa. Tapi sudah praktek. Bentuknya kalau hamida tadi, hamida, kalau huwa hamida, kalau ana hamidu, kalau jalasa huwa, kalau antum jalastum, anti jalasti. Nah, itu sudah bagian daripada sorof secara praktek. Nah, sorof secara praktek. Nah, gampang ya Bapak ya saya. Iya. Ya. Ya. Amamal funduki sayyaratun, kalau kita terjemahkan
Di depan hotel ada mobil. Funduk boleh dikata gantikan menjadi amamahu sayyaratun. Inda aliyin dalilun. Nah, indahu dalilun. Nah, ingda nah, kemarin ini akan kita dalami ingda dan li. Ingda dan li. Milik boleh kita terjemahkan milik atau mempunyai atau untuk. Nah, cara membuat susunannya, Bapak Ibu, fungsinya sama seperti huruf jar. Yang mana dihapus? Semua ya? Ya, enggak usah, enggak apa-apa. Biar. Nah. Memang akan kita fokuskan kepada ingda dan li. Artinya bisa diartikan milik atau mempunyai atau untuk. Nah, bisa. Milik, mempunyai atau untuk terjemahannya. Bagaimana kita mengatakan rumah itu punya ustazah? Sahih al-baitu indah. Nah, milik ustazah. Karena ini adalah harful, cara kerjanya juga sama seperti harful jar, berarti indal ustazati. Atau kalau mau pakai li boleh nggak? Boleh. Al-baitu lil. Nah, karakternya li, kalau mau pakai li ada yang hilang, hamzanya hilang dan nyambung lil ustazati. Nah, sama saja. Artinya sama saja. Sama. Ingda dan li. Ini kalau kita terjemahkan rumah itu milik atau punya ustazah atau untuk ustazah juga boleh terjemahannya. Berarti ada berapa arti Bapak Ibu? Milik, jadi untuk. Nah, kalau kita balik seperti susunan tadi, al-kitabu alal maktabi. Sekarang kita balik di atas meja ada buku. Alal maktabi kitabun. Nah, alal maktabi kitabun. Berarti sama. Rumah itu milik ustazah. Kalau ustazah memiliki rumah, berarti ingdal ustazati baitun. Nah, sahih. Ingdal ustazati baitun. Ingdal ustazati baitun. Bapak Ibu kalau kayak gini mubtada'nya yang mana? Al-bait. Al-baitu. Al-baitu mubtada. Samain khobarnya adalah ingdal ustazah lil ustazah. Nah, iya, li sama ingda sama-sama harful jar. Nah, sama juga kalau ustazah memiliki rumah. Al-ustazati baitun. Nah, kalau polanya kayak gini sama, mubtada'nya yang mana Bapak Ibu? Baitun. Khobarnya muqaddam. Indal ustazati baitun. Berarti boleh pakai domir mutasil. Kalau ini berarti indaha. Ha kembali ke siapa? Saja. Kalau ini laha. Nah, jadi menjadi fathah karena liha kan nggak enak ya liha ya. Bisa menjadi laha. Nah, kalau kita kata ganti, kalau kita kata gantikan. Kita kalau pakai li itu lamnya alifnya hilang. Iya, betul.
Jam itu punya kelas. Indah. Jam as-sa'atu indal fasli. Kelas memiliki jam. Indal fasli sa'atun. Iya. Sa'atun. Indal fasli sa'atun. Papan tulis afan. Mada fil Arabia, pohon itu pohon itu punya siapa pohon itu? Iya. Tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri. Ya. Ya. Pak Haji. Mobil itu punya direktur. As-sayyaratu indal mudir. Ya. Pak direktur itu punya mobil. Indal mudiri sayyaratun. Nah, tinggal Bapak Ibu mau pakai ingda atau li sama saja. Artinya memiliki, punya atau untuk. Nah, seperti tadi lil madinati. Nah, lil madinati minaun. Kalau kita terjemahkan, kota itu memiliki apa itu? Mina mana mina? Pelabuhan. Kota itu memiliki pelabuhan. Oh, tadi nomor 3 belum ya? Ingda aliyin dalilun. Ingda aliyun. Kalau kita terjemahkan, Ali memiliki peta. Ingda. Kalau pakai la bagaimana? Li gimana? Li aliyin. Nah, li aliyin dalilun. Atau kalau pakai alinya diganti dengan domir ingdahu. Nah, ingdahu dalilun. Sama juga ketika kita mengatakan kota itu memiliki pelabuhan. Berarti lil ada linya. Lil madinati. Nah, minaun. Kalau kita terjemahkan, kota itu memiliki pelabuhan. Dibuat kata ganti domir bisa Bapak Ibu? Bisa. Laha. Nah, laha kembali ke siapa nih? Ha ini. Madinah. Nah, laha itu baginya itu dia memiliki pelabuhan. Ingdana dalilun. Artinya apa? Nah, kami mempunyai buku pandu. Ingdi dalilun. Nah, ingdi saya memiliki buku. Ingdi kitabun. Nah, saya memiliki buku yang baru. Nah, bagus. Gampang kan ya, Bapak ya? Iya. Yang penting praktek saja deh. Kaidah itu penting tapi nomor 10 ya. Yang penting praktek saja. Saya memiliki buku fikih. Ini. Nah, kitabul fikhi. Menjadi mudhaf dan mudhaf ilai. Indi saya memiliki. Kalau kami memiliki ingdana. Ingda kan aslinya ingda. Kalau kamu memiliki bagaimana? Ingdaka. Nah, kamu memiliki mobil. Saya betul. Kamu memiliki rumah. Baitun. Nah, sahih. Kamu memiliki rumah yang besar. Nah, kami memiliki rumah. Indana baitun. Kami memiliki rumah yang besar. Indana baitun kabirun. Amin ya Allah. Ya, punya rumah besar. Ya. Baik, nah itu indah ya Bapak Ibu ya. Yang nyambung dengan domir mutasil. Nah,
bisa dikata gantikan kalau domirnya huwa dan dia. Kalau dia memiliki, Ahmad ingdahu. Kalau Fatimah ingdaha. Saya memiliki ingdi. Kami memiliki ingdana. Itu kalau indah. Kalau li bagaimana? Kalau sekarang pakai indah aja indah, sekarang pakai li. Kalau saya memiliki li. Nah, li. Kalau kami memiliki lana berubah jadi fathah. Kalau kamu memiliki laka. Anti memiliki laki. Pak Haji memiliki lahu. Nah, Bu Haji memiliki laha. Mereka memiliki mereka lahum. Hum. Kalian memiliki lakum. Alhamdulillah. Sudah luar biasa semua, Bapak. Ya, yang paling praktek. Ya. Ya. Nah, ini sebagai praktek ingda dan li ya, Bapak Ibu ya. Nah, semua kemudian kita latihan mengganti badil al-ism al-zahir, kata yang jelas, dohir itu jelas atau tampak, dengan kata ganti biddomir al-munasib, dengan kata ganti yang sesuai. Halaman 73. Kalau fil madrasati talamizu menjadi fiha talamizu. Amamal matori mauqifun jadi amamahu mauqifun. Sekarang kita nomor 1 ya, Bapak Ibu ya. Fil ma'hadi mudarrisun jadi fihi. Nah, fil ma'dinati fanadiku fiha fanadiku. Amamal maktabi sayyaratun amamahu. Kenapa hu? Maktab. Nah, mudzakar. Fi sayyarati Ibrahim fiha Ibrahim. Fi Jakarta Mina fiha Jakarta muannas. Amamal Mina syari'un. Nah, amamahu syari'un. Fil asimati fanadiku fiha. Baik, alhamdulillah. Kayaknya yang ini besok kita harus ulang ya, Bapak Ibu ya, karena banyak yang nggak hadir. Ini termasuk dasar yang penting ini, Bapak Ibu. Nah, tatim bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana, Pak? Oh iya, nanti itu ya. Belum baca. Belum sempat baca. Nanti kita itu ya, Pak ya. Kemarin di grup juga ada yang ngirimin Anis Mata lagi bicara tentang. Itu dia baca atau memang baca? Iya, baca. Berarti bacanya juga Arab gundul. Enggak, ada untuk memudahkan mungkin pada forum dia enggak gundul ya. Mungkin ada harokatnya mungkin. Iya. Hebat juga ya. Kalau nggak ada itu ya, ada harapan. Ya memang dia belajar dari muda ini. Sekolahnya di sana. Nanti di itu Pak ya? Iya. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan buat kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang belum absen Kita Jumat agak cepat. Lama apa, Ustaz?
motoran. Dari Pak. Tapi kalau psikolog cuma 4 Pak. Iya, Pak. Ada yang